Nah, aku nggak intro ya guys, aku langsung Aku sudah memainkan game ini selama sebulan. Aku sudah beli mobil. Ayahnya si boing-boing kelaparan sampai sampah aja dimakani. Sasa wajarlah pada ketakutan abisnya Fenrir tuh pernah ngancurin satu kerajaan. Gagal deh niatnya Mukoda buat mulai kehidupan baru di kerajaan baru. Cuman daripada bingung, Vel ngusulin, "Bang, makan bang." Ya gampang aja si Gembul minta-minta makan, tapi ini persediaan daging nih udah sedikit, makanya Vel disuruh nyari bahan makanan sendiri. Kelihatan hebat banget dong mas-mas yang biasa aja bisa merintah monster legendaris. Walau dianya agak sengklek gara-gara bawa monster ayam burung yang para petualang aja belum tentu bisa ngalahin. Lumayan lah dagingnya buat makan hari ini. Ngomongin daging ayam, enaknya dimasak pakai saus teriyaki dan jadilah ayam teriyaki. Beres bagi-bagi buat yang lain, baru giliran si Gembul yang dikasih makan. Istirahat udah selesai, terus nggak jauh dari sana, rombongan musafir berhasil nyampe di kerajaan tetangga. Sesuai dugaan nih, penjaga kerajaan langsung siap siaga melihat kedatangan sebuah Fenrir. Si pemimpin grup nyoba nego sama pihak penjaga, untungnya dibolehin masuk walau kepala penjaga wanti-wanti. Anjingnya jaga yang bener ya anjing. Tuh dengerin anjing. Mereka lanjut ke dalam ngeliatin kartu guild sebagai tiket masuk, sedangkan buat yang gak punya harus bayar di muka. Akhirnya pada bisa masuk ke kerajaan baru, cuman gak boleh lengah soalnya kabar Fenrir yang masuk ke kerajaan ini pasti udah kedengeran ke seluruh negeri. Mikir buat langsung pindah lagi sih, makanya si pemimpin grup nyaranin Mukoda daftar ke guild petualang, atau mungkin mau jadi passion daftar ke guild pedagang. Mau yang mana juga, pertama-tama mereka harus masuk ke kota yang sayangnya uangnya diambil orang pajak, harus bayar pajak buat masuk ke dalam. Belum sempat istirahat, Mukoda di stop pelayan dari bangsawan yang ngajakin dia ketemu tuannya. Tuan saya mengundang Anda bersama sang monster legendaris. Waduh, saya cuma orang biasa. Gak apa-apa. Aduh, gak enak. Gak apa-apa. Gue udah nolak dengan halus ya bangsat. Gak apa-apa. Gitu aja terus kalau nggak diusir sama Vel. Diancam jangan berani macem-macem. Jadi deh si pelayan langsung ngacir. Gak perlu takut sama para bangsawan. Toh manusia nggak akan ada yang bisa ngalahin makhluk legendaris. Karena misi nganter Mukoda ke kerajaan lain udah beres, pemimpin grup minta Mukoda buat tanda tangan surat tugas, dan dengan ini akhirnya mereka berpisah. Hal pertama yang dilakuin Mukoda selanjutnya adalah daftar ke guild pedagang. Ekspresi kaget orang-orang udah nggak usah diliatin lah ya, kebanyakan kayak si bapak ini. Kalau mau dibikin lebay juga bisa. Kakak pemandu di guild pedagang mulai ngejelasin dengan baik, dengan halus, dengan pelan-pelan. Mukoda disaranin mulai dari ranking paling bawah yang punya izin buat buka toko atau jajanan pinggir jalan. Bisa juga loh jual barang di sini, cuman itu bakal dilakuin besok. Mending pada istirahat dulu aja dan biarkan dia memasak. Buat Vel segini cukup. Buset segini, Mukoda siapa yang makan nasi, makanya langsung order beras juga bahan-bahan lainnya. Kecium aroma sedap dari pot hitam, tapi yang lebih menggiurkan suara krenyesnya daging di atas wajan. Apalagi daging sticknya bikin lapar. Sentuhan terakhir dikasih sos, langsung aja dimakan lahap. Daging stick dikasih lagi, cuman bedanya tuh saus yang dipakai. Yang satu pakai saus wibu bombay, yang satu lagi pakai saus wibu aja. Padahal sama-sama daging stick loh, tapi rasanya bisa beda jauh tergantung saus yang dipakai. Bukan itu doang yang Mukoda masak hari ini. Masakan di pot hitam yang tadi disiapin juga udah matang, dan ternyata isinya tuh nasi pulen. Buru-buru masukin ke mangkok, tambahin daging iris, terus bumbu lezatnya jangan lupa. Jadi deh rice ball stick B2. Indahnya masakan Mukoda ini ngegambarin masakan dia bener-bener enak. Bang, makan bang. Anjing, sama sekali nggak disangka ya skill belanja online bisa sepraktis ini. Beres-beres sudah selesai, waktunya istirahat. Mukoda nyiapin dulu beberapa barang supaya besok paginya bisa dijual ke guild pedagang. Baru juga karung barangnya dibuka. Ada banyak, warnanya beda-beda, ada yang dibuat pakai batu sihir, dan yang paling terbaru beta putih bersih tanpa dosa. Nggak perlu mewah-mewah amat kok. Yang ini aja mas, metode pembayarannya bisa dicicil seumur hidup kak. Kayaknya Mukoda dikira orang biasa-biasa aja, padahal aslinya saya bayar cash. Pengirimannya mau hari ini atau langsung bawa pulang. Punya item box. Satu contoh lagi dari lu punya uang, lu punya uang. Terus biar nggak digibahin warga kota, mereka lanjut ngadem di tengah hutan. Sih lebih milih. Sedangkan Mukoda membangun menara Babel biar ritual mandinya nggak digangguin. Sui penanggung jawab air, Mukoda bagian manas-manasin. Akhirnya setelah sekian lama di isekai bisa gosok-gosok, bisa berendam juga. Kimochi. Abis berendam enaknya minum kopi susu, tapi tetap paling enak ya makan-makan. Menu masakan warung makan Pak Mukoda hari ini dijamin cocok buat semua orang. Daging iris tipis-tipis, tuang segala bumbu ke wajan. Begitu udah mendidih, masukin wibu bombay sama daging-daging tadi. Tinggal ditunggu aja deh sama disiapin
masukin ke atas nasi dan jadilah semangkuk gyudong hangat. Berhubung si gembul belum balik-balik, Mukoda mau bikin masakan lain yang sama simpelnya lah. Potong-potong segala sayur, kalau daging dipotong dadu, campurin semuanya ke dalam panci. Kita percaya aja ya sama Pak Mukoda, nggak tahu masukin apa lagi, yang penting rasanya enak, jadilah stew wyvern. Nggak lama kemudian yang ditunggu-tunggu, anjir dinosaurus? Maksudnya Vel balik bawa dinosaurus. Katanya si Bulu masih belum puas bantai-bantai wyvern, makanya Soloreng lawan kadal berkaki dua. Udah nggak kuat lah majikan yang hadapin tingkahannya si peliharaan. Belakangan ini hampir semua buruannya terlalu ngaco, nggak bisa dijual ke guild petualang. Tapi rasanya enak. Ya udah lo masak sendiri anjing. Kelanjutan marah-marahnya gak usah dibahas lah ya, soalnya perut Vel udah kruyuk-kruyuk. Cuman sebelum itu ingat kata papa, mandi. Sama monster legendaris benar-benar dekil, nggak dibolehin makan sampai Vel mau disuruh mandi. Di online shop ada kok produk buat tanabul, dimulai dari ngebersihin tanah, terus disambung sama hujan lokal. Paling benar pakai selang suisi, kita sabunin biar benar-benar bersih, disebar-sebar lagi, beres deh mandinya. Sentuhan terakhir gabungin sihir api sama sihir angin supaya hangat. Akhirnya Vel jadi ganteng-ganteng serigala dan mereka bisa mulai makan-makan. Gak usah rusuh makannya, persediaan masih banyak, senang-senang aja puas-puasin momen ini sebelum dimarahin ketua guild yang kesel gara-gara ada yang mau jual dinosaurus. Setiap bagian dinosaurus itu material berharga, nggak semua orang bisa ngolahnya. Tapi ke dia kayaknya bisa ya. Aduh, tapi jauh ya. Tapi mungkin cuma dia yang bisanya. Siapa anjing? Sabar ah, bentar lagi ending. Katanya tukang jegal di kota lain ada yang bisa ngolah dinosaurus. Kebetulan kota itu tuh sejalur sama tujuan mereka yang mau ke laut. Wah sekali pulau 2-3 dayung terlampaui. Salah. Jadi deh alur jasa tukang masak keliling. Pak, Bu, jasa tukang masak kelilingnya, Pak, Bu. Susah nih, HP. Kalau yang ini? Kok ada semua sih? Ada promonya nggak tapi? Ada dong, cashback sampai dengan 100.000. Selamat datang di dunia Mushoku Tensei Season 1, di mana seseorang yang dulunya